Hey, what's up? Come back again with Keramat Alam Channel, tempat kalian mempelajari dan mengenali tentang morfologi, anatomi, dan klasifikasi makhluk hidup, serta fakta mengenai alam semesta. Kali ini kita akan menjelajahi Sungai Gangsal, tepatnya di Indragiri Hilir. Nah, pada kesempatan kali ini pula kita akan mengupas tuntas ilmu tentang kelapa dalam. Kabupaten Indragiri Hilir adalah negeri yang diberi julukan sebagai Negeri Nyiur Melambai, sebagai tanda bahwa daerah ini adalah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Bahkan kelapa di Indragiri Hilir ini adalah penyumbang ekspor terbesar dunia. Sebelum itu, dari kalian ada yang tahu bagaimana morfologi dan habitat dari kelapa? Jika belum, kalian boleh menonton video ini terlebih dahulu ya. Sedikit akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, kelapa atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam genus Cocos dari suku aren-arenan atau Arecacea. Nah, sahabat keramat alam, sekarang kira-kira pukul 6.30-an waktu Indonesia Barat. Kami berangkat subuh sekali karena Indragiri Hilir adalah daerah pasang surut, yang mana jika air surut sudah jelas kami tidak akan bisa masuk ke dalam parit atau kanal menuju tempat yang kami tuju. Tanaman kelapa dalam merupakan komoditi tradisional yang ditanam oleh masyarakat Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kelapa tumbuh dengan baik pada semua tempat yang diusahakan oleh masyarakat, sebagai tanaman pekarangan maupun yang ditanam pada hamparan lahan yang cukup luas atau perkebunan. Usaha perkebunan kelapa rakyat dalam hamparan yang luas hampir di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Mayoritas masyarakat di sini menjadikan kelapa sebagai tanaman yang menghasilkan, baik secara materi atau bahan pokok. Bahkan, bahan mentah dari kelapa dalam yang berasal dari Indragiri Hilir mencapai ekspor dunia. Indragiri Hilir merupakan penghasil kelapa terbesar selain Kalimantan. Sahabat keramat alam, sedikit saya akan menyinggung tanaman yang kalian lihat ini. Di sepanjang Sungai Gangsal, bahkan di dalam paritnya, sudah pasti kita akan menemukan tanaman seperti ini. Masyarakat Indragiri Hilir menyebutnya dengan pohon nipah dan pohon pidada. Ini termasuk dalam tanaman mangrove yang dapat menahan abrasi akibat gelombang. Nah, kita kembali kepada pembahasan kelapa dalam. Kabupaten Indragiri Hilir disebut sebagai Negeri Nyiur Melambai. Maksudnya, sejauh mata memandang, kabupaten ini ditumbuhi oleh pohon kelapa. Lebih dari 80% wilayah darat kabupaten ini adalah kebun kelapa. Tak heran, Kabupaten Indragiri Hilir dijuluki sebagai Negeri Seribu Parit, hamparan kelapa dunia. Tahukah kalian bahwa sejarah kelapa dalam di Indragiri Hilir ternyata cukup panjang? Kelapa di Indragiri Hilir sudah mulai dikenal sejak zaman Hindia Belanda. Kabupaten ini dikenal sebagai penghasil kelapa terkemuka bahkan sampai saat ini. Nah, sahabat keramat alam, alasan kenapa Inhil atau Indragiri Hilir dikatakan sebagai Negeri Seribu Parit karena terdapat banyak parit atau kanal yang berfungsi sebagai penyuplai kebutuhan air bagi tanaman kelapa agar tidak kekurangan air saat kemarau dan tidak terendam saat air pasang atau hujan. Selain itu, kanal juga digunakan sebagai sarana pengangkut kelapa. Sejak zaman dahulu, sistem kanalisasi secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat dan perkebunan kelapa mulai menghasilkan produksi yang meningkat. Bahkan sampai saat ini, bagi masyarakat Indragiri Hilir, kelapa tak hanya sebagai primadona sumber ekonomi masyarakat, tapi lebih dari itu.
Kelapa menjadi identitas dan jati diri Kabupaten Indragiri Hilir hingga dijuluki sebagai negeri seribu parit, hamparan kelapa dunia. So, kelapa adalah denyut kehidupan penduduk Indragiri Hilir. Kalau ada masalah dengan kelapa, mereka akan langsung risau. Mereka memang hidup dan bergantung pada kelapa. Wow, kalian tahu tidak bahwa ada fakta unik mengenai kelapa? Sahabat keramat alam, tidak hanya Indragiri Hilir, ternyata kelapa juga punya julukan loh. Ia diberi julukan pohon kehidupan. Ada yang tahu alasan kenapa dia dikatakan sebagai pohon kehidupan? Ternyata berdasarkan pengalaman, pohon kelapa disebut sebagai pohon kehidupan karena memiliki beragam kegunaan dan manfaat. Bahkan tidak ada bagian dari kelapa yang tidak memiliki manfaat. Mulai dari akar sampai pucuk daun pohon kelapa, semuanya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Daun kelapa misalnya dapat dimanfaatkan untuk atap rumah, ketupat, janur, dan sapu lidi. Eits, tunggu dulu. Apa yang terjadi dengan pohon kelapa ini? Kenapa bentuknya aneh seperti itu ya sahabat keramat alam? Ternyata kerap kali terjadi di perkebunan masyarakat, kelapa tumbang akibat terkena angin kencang. Ketika pohon kelapa tumbang dan menyentuh tanah, kemungkinan hanya ada dua. Ia akan tumbuh atau ia akan mati. Baik, kita akan lanjut ke manfaat buah kelapa. Masyarakat mendapatkan air kelapa yang sangat bermanfaat sebagai pengganti ion tubuh. Daging buahnya, selain untuk es kelapa muda, buah yang tua dapat dijadikan minyak kelapa yang manfaatnya banyak. Tempurung kelapa selain dibuat menjadi arang, juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan. Sedangkan serabutnya dapat dimanfaatkan untuk kokofit dan koko fiber. Sahabat keramat alam, kayu dari batang kelapa yang disebut sebagai kayu gelugu dipakai orang sebagai kayu dengan mutu menengah dan dapat dipakai sebagai papan untuk rumah. Kayunya kurang baik digunakan untuk bangunan karena bertekstur dan berserat. Akan tetapi masih bisa loh digunakan untuk tiang bangunan atau dibuat papan dalam jangka pakai waktu tertentu. Nah, sedangkan untuk akar pohon kelapa ternyata berkhasiat sebagai obat dan juga untuk kerajinan dan pewarna makanan. Tidak hanya itu, pohon kelapa juga sering digunakan sebagai bahan olahan makanan. Dan juga pohon kelapa memiliki daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan polusi gas rumah kaca di udara. Tuh, sahabat semua, dengan berbagai manfaat tersebut, pantas saja pohon kelapa disebut sebagai pohon kehidupan. Well, sahabat keramat alam, daun muda dari tanaman kelapa disebut janur yang dipakai sebagai bahan anyaman dalam pembuatan ketupat dan berbagai bentuk hiasan yang sangat menarik, terutama oleh masyarakat Jawa dan Bali dalam berbagai upacara, dan menjadi bentuk kerajinan tangan yang berdiri sendiri. Sedangkan mayang kelapa atau bunga dari kelapa dipakai orang untuk hiasan dalam upacara perkawinan dengan simbol tertentu. Mayang oleh orang Mataram, Jawa dipakai sebagai bahan pengganti gori dalam pembuatan gudeg dan disebut sebagai gudeg manggar. Nah, kalian tahu tidak bahwa bagian dalam tempurung kelapa itu memperlihatkan daging buah kelapa atau dijadikan sebagai bahan baku kopra. Nah, kopra inilah yang bisa dikirim ekspor sampai ke luar negeri. Buah kelapa adalah bagian paling bernilai ekonomi. Sabut atau bagian mesokap yang berupa serat-serat kasar diperdagangkan sebagai bahan bakar, pengisi jok kursi, anyaman tali, keset, dan media tanam bagi anggrek. Tempurung kelapa atau batok kelapa yang sebetulnya adalah bagian dari endokarp dipakai sebagai bahan bakar, pengganti gayung,
wadah minuman, dan bahan baku sebagai kerajinan tangan. Nah, dari sahabat keramat alam, ada yang tahu tidak bagaimana cara membuat arang dari batok kelapa? Jika kalian belum tahu, silahkan tonton video ini ya. Wah, sahabat keramat alam, banyak sekali ya kegunaan dari kelapa. Maka tak berlebihan bila Indragiri Hilir, penghasil terbesar kelapa di Indonesia, dipuji oleh dunia sebagai negeri Nyor Melambai dalam lagunya Rayuan Pulau Kelapa, sebagai bukti tanah Indragiri Hilir yang makmur. Terbukti kan sahabat keramat alam bahwa tanah Indonesia merupakan tanah surga. Sampai di sini perjalanan kita di negeri hamparan kelapa dunia. Jangan bosan untuk belajar dan mengenal makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Ayo beritahu kami di kolom komentar bagaimana kesan kalian terhadap video ini. Ayo kapan-kapan kita main ke negeri Indragiri Hilir, Provinsi Riau. That's finish. Jika kalian merasa channel ini memberi informasi dan edukasi, silahkan beri kami apresiasi dengan klik icon like dan subscribe. Thanks for watching. Hopefully useful and educational. Bye bye.